A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilm illa tibazan. Wa ma qataluhu yaqinan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Tahajud di mana saja berada, jumpa lagi bersama kami. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali untuk mereview sebuah video yang cukup menarik ya. Menurut saya ini cukup menarik karena ini tentu saja ada hubungannya dengan akidah umat Kristen yang menjadikan salib itu sebagai sebuah ornamen suci dan lambang bagi akidah mereka. Dan ini tentu saja berlawanan dengan Islam, di mana Islam sebagai Al-Furqan, sebagai Asy-Syifa, ya, yaitu sebagai pembeda, sebagai obat dan sebagai rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, kita langsung saja pemirsa akan kita lihat pada tayangan di bawah ini, di mana kejadian ini adalah di tanah Yudea. Seorang tour guide, tour rohani ya, yang membimbing para jemaah kaum Nasrani yang datang dari Indonesia untuk melihat ritus-ritus sejarah yang ada di Yerusalem, tepatnya di sebuah gua yang diyakini sebagai tempat di mana Yesus itu dikuburkan. Kita lihat langsung pemirsa pada tayangan berikut ini, lalu kita akan mereviewnya satu persatu. Bapak Ibu lihat gambar yang salib merah ini. So when you go in and look to the right, Waktu Bapak Ibu masuk ke dalam, lihat ke sebelah kanan. you will see this cross, a Byzantine cross. Bapak Ibu akan. Nah, jadi dari lambang yang kita lihat di sini ya pemirsa, ini ada lambang salib ya. Lambang salib, ada lambang situ alfa dan omega, awal dan akhir. Ya. Jadi alfa dan omega ini, awal dan akhir ini sebenarnya bukan ditujukan kepada Allah, tetapi ditujukan kepada Yesus. Inilah celakanya ya. Padahal yang menjadi awal dan akhir itu adalah bukan Yesus, tetapi hanya Allah. Dialah yang awal dan yang akhir, seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid, wal awalu wal akhiru wa zuhiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, yang zahir dan yang batin ya. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Kita langsung Lihat salib ini, salib di zaman kuno. Yesus Kristus Alpha and Omega. Yesus Kristus yang awal dan yang akhir. ya, jelas ya pemirsa bahwa tidak mungkin Yesus itu sudah mengenali lambang salib, dan tidak mungkin juga murid-muridnya atau pengikut Yesus itu menjadikan salib sebagai ornamen suci yang dijadikan kalung ataupun cincin ataupun apalah yang menjadi hiasan ataupun juga di dalam rumah mereka barangkali lambang salib itu, seperti yang dilakukan oleh pengikut Paulus sekarang di rumah-rumah mereka, di mana mereka menjadikan lambang salib dan ornamen-ornamen salib itu sebagai bagian dari kehidupan mereka, sebagai bukti bahwa mereka itu meyakini dengan ketuhanan Yesus, dan tentu saja hal itu dihubung-hubungkan dengan peristiwa kejadian penyaliban Yesus menurut mereka 2000 tahun yang lalu. Dan inilah yang dijadikan peristiwa penyaliban, inilah dijadikan sebagai tonggak awal untuk akidah mereka. Seperti yang kita lihat di dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati, maksudnya adalah bangkit dari kematian dari perang salib itu, menurut kata Paulus, maka kamu akan diselamatkan. Ya, jadi jelas di sini. Yesus Kristus Alpha and Omega. Yesus Kristus yang awal dan yang akhir. You have translated stone that Bapak covered the Ibu, tomb. di Alkitab dicatat bahwa ada batu yang besar untuk menutup makam. Contoh batu penutup makam. Nah, jadi contoh batu penutup makam itu seperti kita lihat di dalam Alkitab, memang benar bahwa
setelah peristiwa penyaliban itu, tetapi bukan Yesus yang disalib, ya, tetapi orang lain yang dihukum salib, sehingga orang lainlah yang mati, orang lainlah yang disalibkan, sedangkan Yesus itu selamat dari usaha pembunuhan melalui palang salib. Artinya Yesus itu tidak disalib, ya, karena definisi dari salib adalah as-solib yakhruju min bani sulbi, adalah mengeluarkan cairan sumsum dari tulangnya itu, sedangkan Yesus tidak dipatahkan kakinya, artinya Yesus itu selamat, dan cairan sumsum tulang yang keluar itu tidak terjadi pada diri Yesus, tetapi dua orang yang dihukum salib itu dipatahkan kakinya sehingga dua orang itu keluar sumsum tulangnya itu. Dua orang itulah yang disalib, sedangkan Yesus itu tidak disalib. Beliau selamat dari usaha pembunuhan melalui palang salib. Nah, kita lihat menariknya di dalam Alkitab, ketika Yusuf Arimatea membawa jasad Yesus, menurut Alkitab itu jasad Yesus itu dimasukkan ke dalam kubur batu. Tetapi minggu-minggu pagi itu, ketika Maria Magdalena datang ke makam, itu Yesus sudah tidak ada lagi di situ. Sebelumnya tentu saja ketika mereka membawa Yesus ke sana itu pada hari Jumat, ya, masuk hari Sabat itu diletakkanlah jasad Yesus itu menurut Alkitab, lalu ditinggalkan dan ditutuplah dengan pintu batu itu tadi, ya. Tetapi hanya dua orang saja yang berkontribusi untuk bersama-sama dengan Yesus, yang tahu persis bagaimana kejadian yang dialami oleh Yesus itu pada saat beliau itu turun dari palang salib, ya. Artinya beliau itu ketika diselamatkan dari usaha pembunuhan dari palang salib itu, lalu bagaimana ketika Yusuf Arimatea dan Nikodemus itu membawa Yesus itu ke makam, lalu ketika minggu pagi Yesus itu sudah tidak berada di makam, mereka berdualah yang tahu persis bagaimana kejadian itu. Sedangkan ke-12 muridnya itu tidak sama sekali tidak pernah menyaksikan apa yang terjadi pada Yesus di hari-hari ketika saat-saat genting di dalam kehidupan Yesus itu, ya. Nah, jadi pintu kubur batu inilah yang sudah terbuka ketika Maria Magdalena itu kaget, ya, melihat kenapa kok pintu kubur ini sudah terbuka, ya, padahal sebelumnya itu sudah ditutup dengan sangat rapat, ya. Nah, inilah yang tidak disadari, bahwa sebenarnya Yesus itu masih hidup. Terbukanya kubur itu, ya, artinya pintu yang menutup kubur itu menunjukkan bahwa Yesus itu bisa keluar dari makam, tentu saja dengan badan kasarnya. Jika saat itu Yesus sudah mati, tentu saja kubur batu itu tidak perlu lagi terbuka, tetapi Yesus bisa kemana-mana saja sesuka hatinya. Jika dia itu sudah mati, tentu saja dengan tubuh rohaninya, ya, tetapi saat itu Yesus masih hidup tentunya, makanya dengan tubuh jasmaninya itu, ya, pintu kubur itu pastilah harus dibuka agar jasad Yesus itu, agar maksudnya bukan jasad, ya, agar badan kasar Yesus itu bisa keluar dari makam itu dan bisa meninggalkan tanah Yudea, lalu pergi ke tempat yang lain, meninggalkan tanah Yudea, karena tanah Yudea itu sudah tidak aman, karena orang-orang Yahudi itu kecolongan dan akan berusaha untuk membunuh Yesus lagi, gitu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan hanya ditampakkan saja, ya, atau diserupakan saja bagi mereka. Dan orang-orang yang berselisih tentang peristiwa itu benar-benar dalam keraguan. Jadi orang-orang Yahudi sendiri itu ragu jika mereka itu sudah berhasil membunuh Yesus. Jadi orang-orang Yahudi ragu. Bagaimana keraguan mereka ini ketika mereka itu berjumpa dengan Pilatus, ya, ketika kepala tentara itu menikam lambung Yesus itu dengan tombak, lalu segera keluar darah dan air. Lalu ketika serdadu itu melihat Yesus sudah mati, tetapi dia hanya melihat tetapi tidak memeriksa, ya,
Jadi ini juga merupakan suatu nubuat dari Alkitab sendiri, bahwa mereka hanya akan melihat dan melihat tetapi tidak merasa. Mereka hanya melihat saja kondisi pingsannya Yesus itu sebenarnya seperti tampak mati. Inilah yang tidak disadari oleh mereka, ya, baik oleh tentara Romawi maupun orang-orang Yahudi itu. Makanya ketika tentara Yahudi itu datang kepada Pilatus dan mengadukan hal itu kepada Pilatus, dan mengatakan kepada Pilatus bahwa Yesus sudah mati, Pilatus sendiri heran. Ini kita bisa lihat di dalam Injil Markus, ya, pasal ke-16. Pilatus sendiri heran ketika mendengar berita dari kepala tentara bahwa Yesus sudah mati. Dia sendiri heran karena menurut dari pengalaman Pilatus, ya, itu tidak pernah ada orang yang mati secepat itu. Makanya Pilatus sendiri merasa heran, lalu menanyakan lagi kepada tentara, benarkah Yesus sudah mati? Nah, itulah yang menjadi petunjuk yang jelas. Jadi kita sendiri sudah 2000 tahun ini yaitu mendapatkan petunjuk yang jelas dari Alkitab sendiri, bahwa saksi kunci yaitu Pilatus, dia sendiri ragu dengan kematian Yesus itu, ya. Kepala tentara sendiri tentu saja juga ragu, ya. Bagaimana ragunya kepala tentara itu kita bisa melihat bagaimana ketika dia itu ingin meyakinkan bahwa Yesus itu sudah mati dengan menikam lambung Yesus. Hal ini kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal ke-19 ayat ke-31 sampai dengan ke-34. Kita bisa lihat di sana bagaimana kronologis ketika saat itu masuk hari Sabat, lalu seorang serdadu Romawi itu menikam lambung Yesus dengan tombak, lalu segera keluar darah dan air. Kata segera yang ada di dalam Alkitab ini menunjukkan bahwa memuncratnya darah itu tadi, ya, ketika memuncratnya darah itu menunjukkan segera keluar darah. Segera keluar darah itu artinya darah itu memuncrat. Bagaimana bisa darah itu memuncrat jika Yesus sudah mati? Itu tentu saja kejadian itu tidak akan terjadi jika Yesus sudah mati, melainkan memuncratnya darah itu menunjukkan bahwa saat itu jantung yang berfungsi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh, ya, jantungnya Yesus yang berfungsi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh saat itu masih berfungsi dengan baik, dan berfungsinya jantung ini menunjukkan bahwa saat itu Yesus masih hidup. Nah, inilah. Lalu bagaimana ketika Yusuf Arimatea secara sembunyi-sembunyi meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil jasad Yesus? Ini kita bisa baca di dalam Alkitab, ya, pasal ke-19 ayat ke-38 dan seterusnya. Lalu karena takut kepada orang-orang Yahudi, maka Yusuf dari Arimatea itu meminta izin kepada Pilatus secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi tentunya. Lalu Pilatus mengizinkan Yusuf Arimatea lalu membawa jasad Yesus itu ke dalam kubur yang berbentuk batu. Nah, saat dibawa ke kuburan yang berbentuk batu itulah hanya Yusuf Arimatea dan Nikodemus saja yang berkontribusi untuk bagaimana merawat gurunya dari luka-luka, ya, peristiwa luka-luka ketika Yesus itu sebelumnya menjalani hukuman dengan cara digantungkan di tiang salib itu, ya. Dan ini kita bisa baca di sebuah buku yang ditulis oleh profesor di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Barbara Thiering, ya. Barbara Thiering ini menulis sebuah buku yaitu Jesus the Man, ya, manusia Yesus, yang mana Barbara Thiering ini adalah seorang profesor di Universitas of Sydney, Australia. Beliau menulis sebuah buku yang judulnya Jesus the Man, di mana buku ini tentu saja adalah sebuah buku yang menceritakan tentang bagaimana seorang Barbara Thiering ini mengaplikasikan hidupnya, mengabdikan diri hidupnya itu untuk meneliti tentang sejarah Yesus itu selama lebih dari 20 tahun
dengan mengambil sampel-sampel yaitu dari zaman Yesus seperti perkamen-perkamen, lalu data-data tertulis ya. Dan banyak sekali yang bisa ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa saat itu Yesus memang tidaklah mati di tiang salib. Ya. Di halaman 149 bukunya Karen Armstrong, beliau mengatakan bahwa Yesus tidaklah mati di tiang salib. Beliau sembuh dari efek racun, lalu diselamatkan oleh murid-muridnya itu untuk melarikan diri. Dan beliau meninggalkan tanah Yudea itu menuju Roma. Ini kita bisa lihat di dalam bukunya Karen Armstrong. Di dalam bukunya Barbara Thiering ya misalnya. Jadi banyak sekali sebenarnya para pakar itu yang meneliti tentang kehidupan Yesus, dan sampel yang mereka ambil itu adalah dari bukti-bukti arkeolog peninggalan dari zaman Yesus. Tidak saja Barbara Thiering yang meneliti tentang sejarah Yesus, tetapi ada juga pakar yang lain seperti Michael Lake, Michael Bigen, Richard Lake, dan Henry Lincoln ya, dan juga banyak pakar yang lain juga. Mereka bukanlah Muslim ya, mereka bukan Yahudi, tetapi mereka justru adalah orang Kristen sendiri yang dengan jujur mempublikasikan hasil temuan mereka itu bahwa Yesus tidaklah mati di tiang salib. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Jadi inilah bukti dari kebenaran Al-Quran ya. Jadi sebenarnya untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidaklah mati di tiang salib, bukti-bukti dari ayat Alkitab sendiri itu sudah sangat berserakan ya. Bagaimana ketika kita melihat di dalam Lukas pasal ke-24 ayat ke-36, ketika Yesus itu bertemu dengan murid-muridnya di ruangan di tempat terakhir kali mereka itu mengadakan perjamuan, mereka terkejut dan takut ketika melihat itu Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, karena sebelumnya mereka menyangka bahwa Yesus itu sudah mati. Makanya ketika mereka melihat Yesus yang berdiri di tengah-tengah mereka, mereka menyangka bahwa yang mereka lihat itu adalah ruhnya Yesus, ya, hantunya Yesus. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena ruh tidak punya daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku." Jadi Yesus ingin membuktikan lagi bahwa dia itu tidak mati, lalu mengatakan kepada murid-muridnya, "Adakah di antara kamu membawa makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepada Yesus sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi cerita atau kisah dari penyaliban Yesus ini adalah cerita yang dibesar-besarkan untuk mendapatkan legitimasi penebusan dosa ya. Jadi biang keroknya ini semuanya adalah Paulus ya. Banyak tulisan-tulisan Paulus itu yang menunjukkan hal yang demikian. Kita bisa lihat di dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat ke-9 tadi, dan juga di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Kita bisa lihat lagi di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat ke-3 sampai dengan 4, dan banyak lagi keterangan-keterangan yang ditulis oleh Pilatus untuk mendukung tentang penyaliban Yesus dan ketuhanan Yesus itu. Dan ini tentu saja bertentangan dengan ajaran Yesus. Nah, jadi kita lihat lagi ya pemirsa ya, apa yang disampaikan oleh video. Oh iya, tempat ini yang orang-orang berdiri. Itu dia batu-batunya. Disinilah Yesus dimakamkan waktu itu. Nah, inilah di tempat inilah yang Yesusnya itu dulu dibaringkan pemirsa. Yesus dibaringkan di sini ya oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa Yesus itu dikuburkan seperti kuburan kita di dalam tanah lalu diuruk dengan tanah, ditimbun ya, tidak seperti itu. Tetapi kuburan Yesus itu adalah dalam berbentuk gua seperti ini. Lalu setelah itu ditutuplah pintu gua itu pada hari Jumat malam. Jumat malam, kemudian Sabtu pagi udah satu malam. Sabtu
pagi sampai dengan Sabtu malam sudah 1 hari, lalu Sabtu malam sampai dengan Minggu pagi itu udah 1 hari 2 malam, sedangkan Minggu pagi itu Yesus sudah tidak berada lagi di makam. Ini kita bisa lihat dari keterangan dari Maria Magdalena ketika melihat Yesus itu sudah tidak ada lagi di makam. Jadi keberadaan Yesus itu bukan 3 hari 3 malam seperti apa yang diklaim oleh penulis Alkitab. Ini kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal ke-12 ya, ayat ke-38 sampai dengan ke-40, bahwa 3 hari 3 malam, padahal Yesus berada di makam hanya 1 hari 2 malam saja. Jadi masih punya waktu yang panjang untuk merawat luka-luka Yesus, lalu untuk membawa Yesus itu keluar dari tanah Yudea, agar orang-orang Yahudi itu ketika mereka itu sadar bahwa mereka itu kecolongan, mereka akan berusaha untuk menangkap Yesus kembali. Keraguan orang-orang Yahudi ini kita bisa melihat dari keterangan di dalam Alkitab, bagaimana ketika mereka meminta izin kepada Pilatus untuk menjaga makam itu. Apa kata Pilatus? Pergilah, jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Tentu saja Pilatus menertawakan mereka, karena sebelumnya Pilatus sudah bekerja sama dengan murid-murid Yesus, yaitu Yusuf Arimatea dan Nikodemus, untuk menyelamatkan Yesus. Ya, ini merupakan suatu keterangan yang lain lagi. Ada bukti-bukti yang memang menunjukkan bahwa Yusuf Arimatea dan Nikodemus beserta Pilatus ini, mereka itu bekerja sama untuk menyelamatkan Yesus dari usaha pembunuhan melalui palang salib. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya pemirsa. Tandanya Yesus Kristus Alfa dan Omega. Inilah kubur Yesus. Jadi demikian ya pemirsa ya, bahwa peristiwa penyaliban Yesus itu sebenarnya merupakan suatu hal yang perlu dikritisi sendiri oleh umat Kristen, karena sebenarnya indikasi yang sangat jelas di dalam Alkitab mereka itu menunjukkan bahwa ada sebuah keraguan, dan beberapa hal yang lain itu menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus itu tidaklah pernah mati di tiang salib. Beliau tidaklah mati dan beliau diselamatkan oleh murid-muridnya. Contoh yang lain ketika bahwa Pilatus itu enggan untuk membunuh Yesus, enggan untuk menghukum Yesus dari kesaksian istrinya. Lalu bagaimana ketika Pilatus itu mencuci tangannya dengan mengatakan, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu adalah urusan kamu sendiri. Dan juga banyak hal-hal yang lain yang sebenarnya itu membuktikan kebenaran Al-Quran yang datang 600 tahun sesudah peristiwa penyaliban itu. Ya, adapun di sini bukan penyaliban Yesus tetapi penyaliban orang lain, yaitu bukan Yesus, karena kita tahu bahwa ada 3 orang bersama dengan Yesus itu. Yang ketiga adalah Yesus. Yang 2 orang itu dihukum dengan salib, sedangkan Yesus tidak ya. Jadi sebenarnya inilah yang kita lihat, bahwa memang terbuktilah kebenaran Al-Quran bahwa memang Yesus itu tidaklah dibunuh dan juga tidak disalibkan. Kenapa peristiwa salib ini selalu digembar-gemborkan? Karena penyaliban Yesus ini dibawa oleh Paulus untuk menjadi sebuah akidah, untuk membangun sebuah konstruksi bagi penebusan dosa. Kita bisa lihat di banyak tulisan-tulisan Paulus, ya, Paulus sendiri mengklaim, ya, mengatakan bahwa Yesus itu mati di tiang salib. Ya, ini tentu saja sosok Paulus ini tentu saja ada hubungannya dengan ramalan dari para nabi, termasuk yang kita lihat di dalam kutipan-kutipan di dalam naskah Laut Mati, bahwa sosok penyesat yang akan lahir, ya, yang banyak menyesatkan orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan, tidak lain dan tidak bukan adalah sosok dari Paulus ini pemirsa. Mungkin itu saja ya pemirsa, bahwa sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa Al-Quran adalah merupakan satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang mengkritisi habis, yang mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang sangat fatal dalam konsep penyaliban Yesus untuk membangun sebuah doktrin penebusan dosa. Mungkin itu saja pemirsa, kita akan kembali lagi untuk hadir
keesokan harinya dalam topik yang berbeda tentunya pemirsa. Tetap istiqomah di dalam Islam, jauhkan saudara-saudara kita, jauhkan teman-teman kita dan keluarga kita dari misionaris yang masuk dan mengetuk pintu rumah kita untuk memurtadkan kita. Kitalah yang harus mendidik kembali mereka agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Bukan kita yang kemudian lari, tapi kitalah yang harus bisa untuk kembali mengambil setir atau mengambil kendali untuk kemudian membuktikan kepada mereka bahwa apa yang mereka yakini selama ini dengan konsep khususnya itu tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus adalah merupakan suatu kepalsuan ciptaan Paulus. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.